Tips menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Kondisi mental akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Jika kondisi mental kita baik, insya Allah kita akan menjadi lebih kuat. Kita harus bisa mengelola keadaan psikologis diri sendiri. Ada beberapa langkah atau cara agar bagaimana kita menjaga psikologis diri sendiri. Pertama, hanya menerima informasi tentang COVID-19 dari sumber yang terpercaya dan dipastikan kebenarannya. Hindari berita yang tidak jelas yang membuat panik. Berusaha untuk terus menjaga kesehatan dan kebersihan. Upaya tersebut dapat mengurangi kecemasan diri. Menyempatkan menghirup udara segar dan merasakan kehangatan matahari pagi akan memberikan ketenangan serta sugesti untuk tetap produktif sejak pagi hari. Lalu, usahakan kita selalu berpikir positif. Berpikir positif dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan menjaga daya tahan tubuh dan mematuhi setiap imbauan, ancaman COVID-19 akan cepat berlalu. Berpikir positif bahwa instruksi di rumah saja memberikan peluang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir positif bahwa setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membawa hikmah. Tetaplah produktif dan jangan membuang-buang waktu berpikir negatif. Tetaplah bersilaturahim lewat media sosial, video call, dan lain-lain. Saling terhubung, saling berbagi dukungan sosial. Mendekatlah kepada Allah, beribadahlah agar tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tips produktif bekerja dan belajar. Tetap bangun pagi dan lakukan persiapan seperti biasa. Mandi, berpakaian rapi, dan sarapan. Menyediakan area khusus yang nyaman untuk bekerja dan belajar. Susun target harian yang hendak diselesaikan. Mulai dengan niat karena Allah. Berdoa lalu fokus kerjakan setiap target. Jangan lupa istirahat 5 menit setelah bekerja. Atau setiap belajar 25 menit. Begitu seterusnya. Tetap sediakan waktu untuk istirahat, siang, ibadah dan makan. Berikan apresiasi diri ketika berhasil menyelesaikan target dengan baik. Apresiasi dirinya bisa berupa mungkin setelah selesai mencapai target, bisa main games, atau rewards-nya adalah nonton drama Korea, atau makan, dan seterusnya. Macam-macam variasinya bisa terserah. Lalu, apa saja alternatif kegiatan yang bisa dilakukan ketika di rumah? Pertama, menambah amal ibadah seperti tilawah, murojaah, hafalan hadis, dan seterusnya. Membaca buku, menulis di blog, dan aktivitas lain yang membuat kita tetap aktif, berpikir, dan produktif. Lalu bisa menyalurkan kreativitas dengan menggambar, melukis, mendekorasi rumah, atau hal-hal kreatif lainnya. Lalu jangan lupa untuk selalu membersihkan dan merapikan rumah. Berolahraga dengan pilihan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Bercocok tanam di area rumah, atau mencoba memasak menu baru dan sehat. Menghabiskan waktu berkualitas dengan anggota keluarga di rumah, seperti makan bersama, diskusi, bermain bersama anak, dan seterusnya. Menyambung silaturahim dengan orang yang lama tak terhubung lewat telepon atau melalui video call. Nah, bagaimana tips atau cara mengelola hubungan dengan pasangan? Pertama, kita harus saling memahami bahwa khawatir dan cemas dalam situasi saat ini adalah reaksi yang wajar, lazim, dan lumrah. Tidak perlu marah atau menyalahkan diri ataupun pasangan kita. Terima perasaan tersebut dan kelola menjadi hal-hal yang positif. Kita bisa saling bercerita dan mendengarkan. Salah satu cara mengelola emosi negatif dengan cara mengeluarkannya melalui berbagi cerita. Saat satu bercerita, yang lain perlu mendengarkan. Dengarkan secara empatik dan berikan respons yang positif. Sebagai contoh, ya wajar kamu khawatir, kamu kan sesekali harus ke kantor. Atau, pasti kamu capek ya, saya ada nemenin anak-anak di rumah. Jangan terburu-buru menyodorkan solusi, apalagi menasihati. Di saat-saat seperti ini, rasa saling pengertian sangat diperlukan.
Lalu kita harus juga saling mencerdaskan, saling berbagi informasi yang akurat dan mengkritisi info yang berpotensi hoaks agar mengurangi rasa cemas. Lalu kita harus saling terbuka, komunikasikan pada pasangan tentang harapan, rencana dan target, termasuk saat kita sedang melakukan WFH. Sampaikan jika memang harus punya waktu fokus kerja, jika diskusikan terkait pembagian waktu untuk mendampingi anak. Lalu kita dengan pasangan bersama-sama harus meningkatkan tingkat spiritualisme. Ibadah bersama seperti sholat berjamaah, saling menyimak tilawah dan hafalan Quran, dan jangan lupa untuk saling mendoakan. Lalu yang bisa kita lakukan adalah juga menularkan kebahagiaan. Sempatkan untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan berdua atau bersama anggota keluarga yang lain. Jika memungkinkan, dapat olahraga bersama atau main games bersama atau sekedar berbagi cerita lucu. Menjaga komunikasi positif dengan pasangan sangat penting untuk dilaksanakan, apalagi di situasi seperti ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menjaga pikiran tetap positif dan bahagia akan menjaga daya imun tubuh. Ayo kita saling support dengan pasangan kita saling support dengan keluarga kita, saling support dengan teman kita, saling support sesama. Lalu bagaimana cara kita mengelola komunikasi dan berkegiatan dengan anak? Adanya untuk instruksi untuk anak belajar di rumah tentu membuat orang tua bekerja di rumah tentu menghadirkan suasana yang tidak biasa. Untuk menyiasatinya bisa melakukan hal-hal berikut. Menjelaskan kepada anak tentang virus corona dengan bahasa yang mudah dipahami. Orang tua bisa bercerita tentang apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga diri dari virus corona, seperti rajin cuci tangan, bagaimana ketika kita batuk, etika batuk harus diteriakkan, dan seterusnya. Beritahu anak bahwa virus corona dapat diatasi dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Yakinkan bahwa orang tua akan selalu berusaha melindungi anak. Dengan catatan, kita tidak perlu menjelaskan tentang angka kematian akibat virus corona ini, agar tidak membuat anak merasa takut. Kedua, menjelaskan kepada anak mengapa ia belum dapat bertemu dengan teman-temannya hingga saat ini. Jelaskan pula kenapa orang tua ada di rumah dan tidak bekerja seperti hari-hari biasanya. Sampaikan juga kepadanya bahwa ia tetap bisa terhubung dengan yang lain melalui telepon ataupun video call. Ketiga, menjelaskan kepada anak bahwa meskipun di rumah, orang tua mereka tetap harus bekerja pada waktu tertentu. Keempat, orang tua hendaknya berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait materi pelajaran, media pembelajaran, dan aktivitas lainnya. Saat SFH atau School from Home, dampingi anak untuk tetap melakukan kegiatan biasa, seperti persiapan pergi sekolah. Orang tua hendaknya mendampingi anak ketika belajar. Dengan catatan, mendampingi anak belajar di rumah mungkin akan menimbulkan tekanan tersendiri karena tidak terbiasa. Anggaplah ini menjadi kesempatan meningkatkan kualitas kesabaran kita. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, kesabaran yang menjelita, kesabaran yang cantik. Kelima, jika anak masih dalam usia prasekolah, orang tua dapat mengajak anak melakukan aktivitas menyenangkan di rumah. Apa saja itu? Bisa membuat origami berbagai bentuk, bermain play-doh atau plastisin, atau bermain puzzle, atau membaca buku cerita bergambar, melukis, atau membuat kreasi lainnya. Bermain peran, belajar mengenal warna, huruf, alfabet, dan hijaiyah, angka melalui printable material, dapat diunduh dan gratis di internet. Belajar menghitung benda-benda di rumah, membuat alat permainan sendiri dari benda-benda di rumah, seperti membuat kompor, mesin cuci dari kardus bekas, dan seterusnya. Keenam, ajaklah anak bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Apa itu contohnya? Olahraga ringan di rumah, bercocok tanam, jalan-jalan di taman di rumah sambil berjemur, main permainan tradisional. Alhamdulillah, dengan berkumpul di rumah, banyak aktivitas dapat dilakukan bersama. Ketujuh, mengajari anak untuk senantiasa meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengambil contoh dari virus corona ini. Allah Maha Pencipta telah menciptakan virus yang sangat kecil, tapi membuat manusia sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan kekuatan dan daya tahan tubuh kita. Dapat juga diceritakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita menyikapi wabah.